Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia di Kecamatan Wonosalam. Very good. Sebelum kita melangsungkan lomba debat ilmiah, mari bersama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersama-sama mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan Wonosalam, yang juga saya hormati para pengurus PGRI Kecamatan Wonosalam, kemudian yang hebat-hebat para peserta lomba debat pada pagi hari ini yang sudah terlihat semangat membara, dan yang berbahagia para penonton, tentu saja kita semua anggota PGRI di lingkungan Kecamatan Wonosalam. Perkenankan saya menjadi moderator dalam acara lomba debat ini bersama-sama dengan teman-teman saya dari SMA Negeri 1 Wonosalam, Pak Eka dan Pak Dedi, untuk mendampingi para peserta dalam kegiatan lomba debat ilmiah. Baiklah hadirin sekalian, sebelum acara ini kita mulai, ditekankan lagi bahwa nanti para peserta semuanya nomor 1 sampai nomor 8 ini harus berpidato terkait kurikulum merdeka. Panjang pidato 1 sampai 3 menit. Gak boleh 10 menit ya Pak ya. 1 sampai 3 menit saja. Ya, siapa yang berpidato duluan, nanti saya akan launching yang pertama. Pak cepat-cepat. Siapa cepat silahkan duluan. Tentu saja menambah nilai. Kalau di termin siapa cepat siapa dapat nilai, nggak ada yang juga nunjuk tangan, maka moderator akan menunjuk siapa saja yang akan berpidato di tahap awal. Siap Bapak Ibu peserta? Siap ya? Minta izin ya Pak Panitia, para juri, siap ya? Baiklah hadirin sekalian, untuk tema pertama, bahwa dalam lomba debat ini kita akan launching 3 tema ya. Ini para peserta sudah tahu ya tema pertamanya? Oh belum tahu, untung saya nanya ya, kalau nggak saya baca 3-3-nya nih. Ya, karena ini sifatnya rahasia, maka saya tidak boleh membaca 3-3-nya. Saya akan baca satu persatu. Baik ya Bapak Ibu, yang pertama nanti saya akan launching siapa cepat, siapa dapat. Jika tidak ada yang tunjuk juga, maka yang kedua moderator yang akan menunjuk. Nah, di awal ini yang akan berpidato adalah 4 peserta. Nomor berapa saja nggak ada masalah ya. Saat 4 peserta nanti tampil untuk berpidato, 4 peserta yang lainnya memperhatikan dan menyimak. Barangkali ingin menambahkan informasi, barangkali ingin konfirmasi, barangkali ingin klarifikasi, atau barangkali ingin memperbaiki. Baik, sudahkah ya Bapak Ibu ya? Nah, setelah selesai semua peserta itu berbicara, maka kita gantian. Yang tadi sudah berpidato akan menjadi penyimak, maka yang berikutnya tadi menjadi penyimak akan menjadi pembicara yang berpidato. Oke? Baik Bapak Ibu penonton, boleh memberi semangat dulu kepada para peserta lomba kita yang hebat, peserta lomba debat ilmiah. Ini adalah perwakilan dari ranting ke-1, 2, 3, dan 4 di Kecamatan Wonosalam. Ya, baik, kita mulai. Bahwa yang pertama yang harus para peserta kritisi adalah bagaimana perspektif para peserta, Bapak Ibu semua, maksudnya perspektif Bapak Ibu semua terkait kebijakan Kemendikbudristek, dalam ini Mas Nadiem dan jajarannya, dalam menghadirkan kurikulum baru
yakni apa Bu? Kurikulum Merdeka. Kami meminta pandangan Bapak Ibu berdasarkan perspektif Bapak Ibu masing-masing. 1, 2, 3. Satu lagi? 1, iya. Nomor 4 menunggu. Nomor 2 boleh. Maka nanti yang tampil pertama adalah nomor 7. Kemudian Bu, dibalik lagi Bu, nomor pesertanya. Oke, nomor 7, nomor 3, nomor 5 dan nomor 6 dan nomor 2. Nomor yang tidak disebut menyimak. Disilahkan untuk peserta. Ya, waktunya 3 menit maksimal. Kalau misalnya nanti Bapak kelebihan, nanti akan ada kode dari juri ya. Berdiri Pak, lebih bagus ya. Dipersilakan. Boleh dibalik lagi Pak? Ya, hadirin sekalian, peserta nomor 7 dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan seluruh jajaran PGRI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, karena waktu yang sangat minim sekali. Nah, berbicara tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini, saya kira ini merupakan lanjutan daripada K13. Memang ada beberapa perbaikan yang dilakukan. Kenapa saya katakan ini merupakan lanjutan daripada kurikulum 2013? Karena di kurikulum 2013 ada yang namanya penguatan pendidikan karakter, yang itu ada 5 nilai. Dan di kurikulum 2013 itu ada paradigma baru, yang memang paradigma itu adalah student center, bukan teacher center, sebagaimana kurikulum-kurikulum terdahulu. Kemudian disempurnakan atau dilakukan pengembangan di kurikulum Merdeka Belajar ini, di mana kurikulum Merdeka Belajar ini lebih menekankan bagaimana siswa itu lebih dekat dengan masyarakat, lebih merasakan bagaimana kondisi yang ada di masyarakat itu. Seperti saya ambil contoh begini, di tema di penguatan profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya kearifan lokal. Ada tema bagaimana pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek itu dilakukan oleh siswa. Guru hanya menjadi fasilitator, tidak menjadi penentu bagaimana siswa itu harus begini dan begitu. Hal tersebut itu dapat menumbuhkan nalar kritis siswa sebagai pelaku dalam pendidikan, bukan sebagai subjek dalam pendidikan. Hal tersebut dapat kita lihat misalkan dalam tema bullying, itu bisa dilakukan proyek di dalam sekolah. Misalkan di sekolah itu ada siswa yang terbuli, bagaimana proses proyek pelajar Pancasila ini dilakukan. Misalkan siswa mengeksplorasi bagaimana dampak dari bullying itu, kemudian siswa dibebaskan untuk bagaimana menghasilkan proyeknya, baik itu berbentuk video, baik itu berbentuk video bullying ya, baik itu berbentuk kampanye tentang bullying, atau misalkan mereka membuat aturan dalam aturan-aturan di sekolah, mereka membuat sendiri dan diterapkan misalkan oleh guru, dan itu ditampilkan oleh guru supaya siswa dapat merasakan bahwa aturan itu dibuat oleh mereka, bukan secara tanda kutip otoriter oleh guru, tapi mereka membuat apa yang mereka rasakan. Terima kasih. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pidato dari peserta nomor 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Moderator dan juga Dewan Juri pada saya. Tadi Ibu Moderator tentang membicarakan atau memaparkan tentang Kemendikbudristek tahun 2020 ya Bu ya, dan tahun 2022 itu adalah Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka, sehingga kurikulum merdeka ini harus ditanamkan atau diterapkan di sekolah kita.
yang menjadi permasalahan adalah kenapa kurikulum merdeka ditanamkan atau diterapkan di setiap sekolah? Karena ada latar belakang. Latar belakangnya adalah adanya lost learning atau yang namanya kita itu kemarin kan mengalami masa pandemi. Masa pandemi di mana lost learning ini terjadi, sehingga ketertinggalan itu terjadi kepada setiap unsur pendidikan di negara kita. Lantas, kenapa diciptakan kurikulum merdeka? Ya, ini adalah untuk meningkatkan atau ibaratnya mengejar ketertinggalan. Nah, ciri-ciri kurikulum merdeka ini adalah yang pertama, kurikulum merdeka disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita. Lantas, apa yang menjadikan karakteristik sekolah kita? Jadi kurikulum ini dulu kita ini kurikulum mengacu kepada pemerintah, tapi kurikulum merdeka kita mengacunya adalah kepada sekolah. Karakteristik sekolah. Apa yang menjadi dasar karakteristik sekolah? Yang pertama adalah kita sesuaikan dengan bentang alamnya. Apa bentang alamnya? Misalkan sekolah kita ini adalah bentang alamnya pertanian. Berbeda lagi dengan karakteristik laut. Tidak mungkin kita mengajarkan anak didik kita dengan karakteristik di laut seandainya anak didik kita ini adalah kehidupannya alamnya adalah pertanian. Yang kedua adalah selain karakteristik sekolah itu adalah kita akan melihat profil dari gurunya, profil dari orang tuanya, dan juga profil dari muridnya. Bagaimana keadaan sekolah itu? Yang kedua, yang ketiga adalah dengan budayanya. Kurikulum merdeka harus disesuaikan dengan budaya setempat. Kenapa seperti itu? Karena kurikulum ini dibuat untuk mengangkat budaya lokal menjadi budaya yang spesial. Seperti proyek yang dilakukan di dalam suatu sekolah, tidak mungkin kita menggali proyek di luar lingkungan yang tidak dikenal oleh anak. Jadi kurikulum merdeka ini untuk apa? Untuk membangun suatu pendidikan yang dikenal anak, yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sehingga yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013, yang pertama adanya asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran oleh guru. Kenapa? Karena guru harus mencari. Cukup, peserta nomor 3. Terima kasih. Tepuk tangan.